This video supported by SMA Islam Malang, Epidemic Sound, and Envato. Brazil adalah negara terbesar di Amerika Selatan. Dan beberapa hal yang terkenal dari negara ini antara lain adalah hutan Amazon dan juga sepak bolanya. Negara bekas koloni dan jajahan Portugal ini memiliki 4 zona waktu yang berbeda dan berurutan. Dengan luas 8.547.404 km persegi berbatasan dengan Peru dan Kolombia di sebelah barat, di sebelah utara Suriname, Guyana, French Guiana, dan Venezuela. Di sisi timur ada Samudra Atlantik, sedangkan di sisi sebelah selatannya Samudra Atlantik, Uruguay, Argentina, Paraguay, dan Bolivia. Lantas, bagaimana kondisi Brazil jika dilihat dari letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Tapi sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari kita bedah benderanya lebih dulu. Bendera Brazil memiliki dasar berwarna hijau dengan belah ketupat berwarna kuning di bagian tengahnya, serta terdapat cakram biru dengan 27 bintang tersebar di dalamnya. Moto negaranya, Ordem e Progresso, tertulis di pita berwarna di sepanjang cakram biru yang berarti keteraturan dan kemajuan. Sebagian orang menganggap bahwa warna hijau berarti hutan dan warna kuning berarti emas. Tapi sebenarnya itu kurang tepat. Warna hijau dan kuning sebenarnya terinspirasi dari bendera Kekaisaran Brazil yang berasal dari 2 keluarga kerajaan di zaman dulu, di mana warna hijau melambangkan keluarga Braganza yang dipimpin oleh Raja Dom Pedro pertama, sementara warna kuning melambangkan keluarga Habsburg yang merupakan keluarga asal istri Raja Dom Pedro yang bernama Maria Leopoldina. Cakram biru dan bintang-bintang adalah bagian paling menarik dalam bendera ini, di mana tiap-tiap bintang melambangkan 27 negara bagian Brazil. Selain itu, bintang-bintang ini terbagi dalam 9 konstelasi yang bisa kita lihat di belahan bumi bagian selatan. Orang-orang Amerika Latin menganggap bahwa Amerika Selatan dan Amerika Utara adalah satu benua. Tapi secara pragmatis, kita akan menganggap Amerika Selatan sebagai entitas dan benua yang berbeda. Wilayah Brazil membentang dari pesisir Atlantik hingga ke bagian dalam benua tersebut. Secara teknis, Brazil juga berbatasan dengan Prancis karena letaknya berdekatan dengan Guyana Prancis. Ini memang bukanlah sebuah negara, melainkan wilayah lintas samudra yang dimiliki oleh Prancis. Ibu kota Brazil adalah Brasilia, yang letaknya berada di sini, agak sedikit ke dalam di bagian tengah barat Brazil, dan terdaftar sebagai distrik federal sendiri. Brasilia dibangun pada tahun 1960 setelah pemindahan ibu kota lama di Rio de Janeiro. Hal ini dilakukan agar terciptanya netralitas bagi wilayah negara bagian Brazil lainnya dengan menengahkan ibu kota mereka. Brazil terdiri dari 27 unit federal, di mana 26-nya adalah negara bagian dan 1 distrik federal tempat ibu kota berada. Terdapat beberapa wilayah yang menjadi konflik dengan negara lain, seperti dengan Bolivia di Sungai Mamore, lalu konflik dengan Uruguay di wilayah Sungai Uruguay, dan di Masoler Rivera yang sepertinya tidak dipedulikan lagi. Yang menarik adalah Uruguay dulunya merupakan bagian dari Brazil dan dikenal sebagai provinsi Cisplatina, tapi kemudian mereka berperang dan akhirnya merdeka. Brazil juga memiliki banyak pulau di lepas pantai, tapi jangkauan wilayah terjauh Brazil adalah 4 pulau yang berada di gugusan kepulauan Samudra Atlantik, yaitu Fernando de Noronha, Rocas Atoll, Saint Peter dan Saint Paul, di mana terdapat laboratorium sains tanpa penduduk tetap, serta Trindade dan Martin Vaz. Berbicara mengenai Brazil,
Yang terlintas di kepala kita mungkin adalah hutan Amazon. Yaps, Amazon memang merupakan bagian terpenting dari negara ini. Sekitar 60% hutan hujan Amazon berada di Brazil, sebagian besar di daerah utara, dan memiliki salah satu ekosistem terpadat di bumi. Dari sekitar 10 juta spesies hewan dan serangga yang diketahui oleh manusia, sekitar setengahnya berada di hutan hujan Amazon. Banyak spesies yang mungkin belum pernah ditemukan dan saat ini masih berkeliaran di pedalaman hutan Amazon. Kita mungkin telah mengetahui bahwa masalah terbesar Amazon adalah deforestasi yang dilakukan demi membuka lahan pertanian. Meski demikian, masyarakat Brazil mengkritisi tindakan tersebut, meski sebenarnya hal ini agak sulit sih, sebab dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka akan lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain Amazon, negara ini memiliki berbagai macam pemandangan yang gak kalah menakjubkan. Di sepanjang pesisirnya ada Mata Atlantika atau hutan Atlantik, Cerrado atau padang rumput tropis di bagian tengah, dan disinilah sebagian besar lahan pertanian dan peternakan berada. Oleh karena itu, Brazil juga merupakan salah satu penghasil dan eksportir daging terbesar di dunia. Lalu di bagian selatannya ada Araucaria atau hutan pinus hijau. Di utara ada gunung kecil dekat perbatasan Venezuela, di mana kita bisa temukan salah satu landmark terkenal, yaitu Gunung Roraima, yang merupakan perbatasan 3 negara antara Venezuela, Guyana, dan Brazil. Meskipun Brazil hanya memiliki sekitar 5% wilayah tersebut. Roraima adalah salah satu gunung dataran tinggi teraneh dengan jurang vertikal yang hampir tegak lurus dengan tanah. Gunung ini mendapat julukan Lost World in the Lost World sebagai salah satu gunung tersulit untuk didaki. Fakta yang cukup menarik, Gunung Roraima ternyata yang menginspirasi pemandangan untuk film Pixar berjudul Up. Selain Gunung Roraima, ada juga tempat yang unik lainnya di Brazil, yaitu gurun pasir yang terkenal, Lençóis Maranhenses. Gurun ini berada di pesisir utara negara bagian Maranhão yang terletak seperti di planet lain, sebab tidak ada tempat lain yang menyerupai tempat ini di bumi. Ini adalah gurun pasir berbukit dengan banyak laguna di seluruh wilayahnya. Meskipun memiliki curah hujan yang tinggi setiap tahun, hanya ada sedikit tumbuhan dan hewan yang hidup di wilayah ini. Meskipun begitu, tempat ini memikat ribuan turis yang datang setiap tahunnya karena memiliki pemandangan yang unik. Salah satu ciri paling unik dari Brazil adalah orang-orangnya. Mereka memiliki stereotip sebagai seseorang dengan warna kulit kecoklatan yang berwarna legam sempurna. Salah satu alasan kenapa stereotip ini menyebar sangat luas adalah karena selama beberapa ratus tahun lalu, sejak zaman penjajahan, populasi Brazil menciptakan ras baru yang menyeluruh dan belum pernah ada sebelumnya. Lalu kemudian menjadi sekitar setengah populasi negara ini. Mereka adalah orang-orang Pardo, meskipun definisi ini kurang jelas dan masih diperdebatkan. Brazil memiliki populasi sekitar 214 juta penduduk, menjadikan negara ini sebagai negara ke-6 dengan populasi terbanyak di bawah Indonesia dan Pakistan. Sekitar 47% orang Brazil mengidentifikasi diri mereka sebagai orang kulit putih, lalu sekitar 43% mengidentifikasi diri sebagai orang Pardo, sekitar 8% kulit hitam, 1,5% orang Asia, dan sekitar 0,5% adalah orang Indian Amerika. Berbicara tentang orang Asia yang ada di Brazil, sebagian besar populasinya terdiri dari orang Jepang dan menjadi negara dengan populasi orang Jepang terbesar di luar Jepang. Sekitar 70% di antaranya tinggal di kota Sao Paulo. Orang-orang Asia sendiri memiliki sejarah migrasi ke Brazil selama berabad-abad.
Sementara itu, kita bisa menemukan lebih banyak orang kulit hitam di wilayah bagian utara, terutama di negara bagian Bahia, di mana mereka merupakan setengah populasi di sana. Di sini, kita juga bisa temukan beberapa master capoeira di dunia karena dipercaya seni bela diri tersebut berasal dari wilayah ini. Di wilayah bagian selatan, terutama di negara bagian Rio Grande do Sul, kita bisa temukan populasi orang kulit putih terbesar di negara ini dengan imigran yang datang dari Jerman, Italia, dan Belanda. Bahkan banyak dari wilayah ini yang relatif tidak tersentuh oleh bagian lain Brazil. Dan banyak komunitas yang masih mempertahankan bahasa negara asal mereka masing-masing. Selain itu, ada sekitar 240 suku dan lebih dari 900.000 orang menyatakan diri sebagai bagian dari perkumpulan etnik. Pemerintah Brazil sendiri mengakui 690 wilayah dan reservasi bagi suku-suku tersebut dan menjadikan 13% wilayah daratan negara ini dan hampir semuanya terlokasi di dalam hutan hujan Amazon. Pemerintah Brazil mencatat ada sekitar 80 suku terisolasi yang memilih terputus dengan bagian dunia lainnya. Mereka masih berspekulasi bahwa masih banyak suku yang belum memiliki nama dan belum ditemukan yang tinggal di pedalaman luas Amazon. Orang-orang Brazil memiliki cara yang menarik untuk menunjukkan diri mereka ke seluruh dunia. Pusat kebudayaan biasanya berada di Rio de Janeiro dan pusat ekonomi berada di Sao Paulo. Sebagian besar penduduk tinggal dalam jarak yang tidak jauh dengan pesisir, yang kemudian membentuk budaya kehidupan pantai yang menyebar, terutama orang-orang yang berada di bagian timur negara ini. Meskipun terkenal dengan sepak bolanya, ternyata tidak semua orang Brazil suka sepak bola. Bahkan banyak di antara mereka yang lebih memilih bola basket, dan skateboard ternyata sangat disukai di sana, yang membuat olahraga ini semakin populer sejak beberapa tahun terakhir. Jika berbicara hubungan dengan negara lain, Brazil sepertinya bersahabat dengan hampir semua negara. Mereka bersahabat dengan semua negara tetangga, meskipun Argentina memiliki kebencian karena harus bersaing dengan mereka dalam sepak bola. Tapi di samping itu, mereka memiliki hubungan yang baik. Mereka juga bersahabat dengan semua negara bekas jajahan Portugis, Angola, Mozambik, Sao Tome dan Principe, Cabo Verde, dan lain-lain. Mereka bahkan bersahabat dengan Portugal dan tidak merasa dendam meskipun pernah dijajah oleh negara tersebut. Sementara itu dengan Amerika Serikat, Brazil selama berabad-abad telah berteman baik dan memiliki sejarah panjang perdagangan dan aliansi. Mereka juga bersahabat dengan Venezuela dan Kuba, di mana Brazil sering memihak pemerintah Venezuela selama beberapa abad terakhir, dan telah membangun pelabuhan senilai 1,5 juta dolar di Kuba. Lalu dengan Iran, di mana akhir-akhir ini Brazil sedang mencoba untuk membangun hubungan dengan mereka, meskipun belum ada kemajuan sampai saat ini. Kesimpulannya, Brazil memiliki banyak hal menarik lainnya selain hutan Amazon dan sepak bola. Kamu tahu, logika membawamu dari A hingga Z, tapi imajinasi akan membawamu ke semua tempat. Dan disinilah kamu bisa menemukan apapun yang ada di dalam planet ini. Seperti biasa, jika kamu ingin aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. I'm hurting you as well. I guess that we should say